Oke. Jadi kita akan melakukan PSA untuk model diabetes, ya, probabilistic sensitivity analysis. Yang kita lakukan sebetulnya akan mengubah nilai-nilai yang digunakan di dalam model yang dari sebelumnya yang menggunakan nilai deterministik menjadi nilai probabilistik. Caranya kita kemarin sudah membuat fungsi if di parameter nilai atau input parameter ini, jadi kita bisa merubah-rubahnya akan merujuk ke deterministik ataupun probabilistik kalau kita ganti di kolom ini, ya. Jadi kalau Ya, kita rubah jadi 1, maka nanti di kolom B ini sudah merujuk ke nilai probabilistiknya, ya. ya, Sehingga ketika kita merubah dengan mencet kolom apa namanya, fungsi F9, nilai ini akan merujuk ke nilai probabilistik dan otomatis nilai analisis, ya, nilai ICER-nya juga akan berubah ketika kita pencet F9, nilai parameternya jadi berubah, ya, seperti ini. Nah, otomatis kita kemarin sudah menyiapkan template untuk melakukan PSA, yaitu kita prinsipnya akan menghitung atau kita akan memplotkan nilai incremental ini sebetulnya di cost effectiveness plane. Nah, di cost effectiveness plane itu nilai inilah yang akan kita plot sehingga kuali sumbu X, cos sumbu Y nanti letaknya ada di mana. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan proses ini, ya, hasil perhitungan cost effectiveness result ini untuk delta cost dan delta kualisnya itu kita copy dan kita paste, tapi paste-nya paste values, ya, paste values untuk number and formatting. Nah, di sini nilainya akan berubah terus karena setiap apa ya, enter setiap apapun yang kita lakukan itu akan mengubah fungsi yang probabilistik tadi. Nah, di nilai probabilistik tadi, ya, di sini sudah kita acak sesuai dengan distribusi yang sudah kita pilih, ya. Di sini kan distribusinya sudah gamma, ya, kalau misalnya biaya, utilitas pakainya beta, ya, RR pakai gamma dan seterusnya. Nah, ketika sudah kita copy di sini, kita copy lagi, kita kemudian paste lagi dan seterusnya, ya. Itu nanti kita akan mendapatkan nilai delta cost dan delta effectiveness yang berbeda-beda. Yang nanti akan kita plot ke cost effectiveness plane. Nah, kita akan melakukan itu 1000 kali, 500 kali, 10.000 kali, whatever. Nanti kemudian kita akan plotkan sehingga nanti di cost effectiveness plane-nya berbentuk cloud atau berbentuk awan seperti itu, sehingga biasanya kalau PSA-nya benar nilai ICER-nya di tengah. Tapi maksud saya nilai ICER deterministiknya di tengah. Tetapi kalau nilai ICER yang berubah itu akan menyebar di sekitarnya. Nah, kita akan melakukan kalau manual satu persatu 1000 kali akan lama sekali. Oleh karena itu kita akan membuat proses merubah menjadi deterministik, copy paste spesial tadi secara otomatis karena kita harus melakukan pengulangan itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan fungsi yang namanya makro di sini. Nah, fungsi makro ini biasanya kalau di Excel yang eee, bawaan itu tidak muncul, makanya tombol developer ini harus dimunculkan dulu. Nah, caranya nanti bisa dicari di YouTube dulu, gimana cara memunculkan tombol developer. Nah, sekarang kita akan mulai merekam apa yang akan kita copy prosesnya. Jadi akan kita ulang prosesnya, ya. Jadi ya, dia diulang sampai berapa ratus atau ribu kali. Nah, prosesnya melalui ini. Kita rekam makronya, ya, record makro, kita kasih nama probabilistic sensitivity analysis misalnya kayak gitu. Kita simpan di this workbook. Jadi ini akan sejak kita klik OK, itu segala aktivitas yang kita lakukan itu akan di apa namanya,
direkam oleh makro ini ya. Jadi misalnya kita mulai ya, kita oke. Nah, setiap aktivitas akan kita direkam oleh makro. Pertama kita seperti tadi ke parameter, kemudian kita ganti ya ini menjadi nilai 1, meskipun itu sudah 1 tetapi karena ini akan direkam, akan diulang terus ya, jadi kita ganti jadi 1 kemudian enter. Ini otomatis akan mengubahnya menjadi nilai probabilistik. Kemudian kita di PSA tadi kita copy, kemudian kita paste ke bawahnya ya, kita paste spesial values and number formatting. Nah, berarti kita sudah merekam itu dan untuk terakhir kita kembalikan ini menjadi deterministik ya. Deterministik sudah, habis itu stop recording ya. Jadi stop recording. Jadi ini kita sudah merekam makronya. Nah, untuk jaga-jaga saya akan ganti share screen-nya menjadi share screen layar dulu ya, biar nanti apa namanya bisa terlihat kalau saya ganti layar gitu ya. Karena habis ini akan ke Visual Basic-nya. Ya, saya akan rubah seperti ini, sudah. Nah, kan kita akan melakukan apa namanya? Apa ya, meminta makros untuk mengulang tadi proses yang kita lakukan. Nah, caranya kita lihat rekaman kita ini di PSA, kita klik di makros tadi. Kalau record itu kita merekamnya, kalau kita lihat rekamannya di mana, di sini di PSA itu kita edit. Nah, akan muncul layar Visual Basic seperti ini. Dari situ kelihatan nih, Mbak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi di sini kan kita akan kelihatan ya, sheet parameter tadi kan kita ngeklik parameter sheet, Iya. kemudian klik B1 yaitu yang 0 atau 1 tadi probabilistik, kita ganti 1 kemudian enter ya, sehingga ke B2 ya kan. Kemudian di sheet PSA kita pindah, kita select ini, kemudian di copy dari range ini kita paste spesial. Habis itu balik ke parameter lagi, di B1 select, kemudian kita ganti menjadi 0 terus enter. Ya, proses ini yang akan kita copy ya di apa namanya? Di Excel yang kita. Nah, saya sudah punya rekamannya, jadi kita hanya akan mengedit di kita pakai copy paste makro sebelumnya aja biar lebih cepat ya. Saya akan coba buka apa namanya, sebentar, Desitabin ya. Desitabin ini di makrosnya saya akan coba untuk makro Desitabin. Kita perlu buka dulu ini home care ya. Desitabinnya di sini. Kita akan coba makrosnya Desitabin. PSA Desitabin kita akan edit juga karena kan melihat, nah ini yang Desitabin, ini yang modelnya kita ya. Iya, Pak. Oh, sebentar. Ngecilinnya gimana tadi malah dikecilin. Oke. Ya. Nah, ini yang Desitabin. Ini yang CEAC, ini yang Desitabin yang PSA. Ini akan saya coba kecilkan biar nanti bisa kelihatan dua layar ya. Atau ini saya besarkan aja sekalian. Nah, ini adalah saya sandingkan, ini PSA Desitabin ya. Ini adalah PSA-nya kita, home care ya. Nah, yang beda di mana? Nah, di sini hampir sama. Nah, ini
kita mau mengulang berapa, kita copy paste aja ya di sini. Jadi setelah ini di atasnya sheet, kita akan meminta dia akan mengulang misalnya 500 kali ya. Ini sudah saya berikan jeda agar tahu mana yang harus di copy paste ya. Jadi dari range ketika kita sudah select C6 untuk paste ya kan. Ini kan fungsi paste-nya tadi. Itu Iya. kita minta untuk dia nanti turun ke bawahnya. Kita untuk mengulang yang ada di sini. Kalau Iya. kopinya kan tetap ya baris yang sama, tapi paste-nya kan akan kita minta untuk turun terus, ya Oh, kan? iya. Iya. Ya, nah dari situ ini kita bilang indeks tambah satu, jadi turun satu baris kemudian loop balik ke atas, ya Oh, balik ke atas itu fungsinya, iya. ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah ini sudah ya, jadi indeksnya eh, sama seperti ini. Sudah ya, Mbak? Iya, iya, Pak. Ya. Jadi kita kalau sudah tinggal kita tutup Visual Basic-nya, kita sudah ada perintah untuk ini kita tutup dulu, nggak usah ditutup juga nggak apa. Kemudian kita makrosnya akan kita ulang. Nah, di sini kan karena saya buka dua file Excel yang sama-sama ada makronya, maka dia muncul di sini. Tapi kan ini untuk Desitabin, ini untuk PSA-nya kita di sini. Oh, Nah, iya. kalau sudah kita run aja, kita akan minta mereka mengulang proses kita itu selama 500 kali. Kita coba. Ya, dia sedang loading. Ini baru ke bawah itu ya. Jadi nanti semakin besar perintahnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, atau Oh, masih proses. Ya, dia masih berproses sampai 500 kali baru nanti apa namanya dia bisa kita lihat ya. Ya, dia kan copy paste dari atas ke bawah. Kalau Anda lihat, ini berubah-berubah ya. Main cost-nya iya. sih seringnya minus ya. Tetapi kualisnya kadang lebih, kadang juga minus juga ya kualisnya. Berarti nanti dia berada di kuadran 3 atau 4 juga ini. Ya, tapi Iya, memang Pak. dari biaya dia menghemat seperti itu. Iya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini mungkin kita lihat. Nah, sudah selesai ya. 505. Mungkin saya ini dulu. Ya, jadi kita sampai 500. Jadi dia mengulang sampai 500 ya. Jadi sampai 500 ini. Nah, dari nanti jadi di inilah yang kita buat cost effectiveness acceptability curve ya. Jadi Oh, dari sini ya, kalau kita mau pakai, tinggal kita insert ini chart tapi yang scatter ya. Kalau misalnya sekilas nanti kurang lebih kayak gini. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan plus minusnya ya. Ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dia di kuadran 2 sama 3 ya. Jadi kadang adanya apa, kalau studi kita ini banyak menguntungkannya, tapi kadang juga berapa sekian persen juga tidak menguntungkan gitu ya hmm. kan, karena kualisnya juga dia ternyata bisa juga lebih rendah. Nah, ini yang menarik di sini ya. Nah, mungkin itu untuk kita recordingnya ya. Untuk nanti kita cek kalau misalnya yang penting tadi prosesnya sudah diketahui. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Iya, iya.